Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa, kita sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan kami yang penuh kasih setia, kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, untuk memberikan kesembuhan kepada saudara kami, Bapak Charlie, suami dari Ibu Cynthia, ayah dari anak kami, Kaspal. Bapa dalam sorga, terima kasih. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya. Dan kami percaya kasih setia-Mu akan memulihkan dia. Kau berikan sukacita di dalam keluarganya, bahwa mereka bisa kembali ke kehidupan yang normal dengan sehat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berterima kasih, bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan kami. Diberkatilah semua yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, salam selamat siang untuk kita semua. Ya, juga untuk Bapak Pendeta Joseph Pardosi yang masih ada di Sumatera Utara, Tuhan memberkati. Dan juga untuk Saudari Cherry yang mengikuti melalui Zoom meeting ibadah minggu kita dari Cirebon, dan juga semua saudara kami yang mengikuti dari live streaming Facebook. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang pertama ini, dan hari Jumat, persiapan untuk hari Jumat Bapak Ibu Saudara sekaligus. Ya, bagian pertama akan kita sama-sama dengarkan firman Tuhan untuk menyambut ibadah kita menjelang memperingati hari kematian Yesus Kristus, ya, sesuai dengan kalender libur nasional tanggal 18 April 2025. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang akan kita dengarkan bersama adalah kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan, bagaimana cara penyembahan kita yang benar. Puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Roma pasalnya yang ke-12, ya, Roma pasal 12. Nah, saudara-saudara, ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 ini adalah ayat favorit dari banyak umat beragama Kristen, tetapi sering ayat ini salah dipahami, tidak seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab itu sendiri, ya. Nah, hari ini kita Bapak Ibu Saudara akan sama-sama melihat, ya, makna dari cara penyembahan yang benar, ya, penyembahan yang benar. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca terlebih dahulu dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 2. Ya, saya akan membacakan untuk kita Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Sudah semuanya? Judul perikopnya di situ adalah persembahan yang benar. Amin. Persembahan, orang berpikir kalau udah persembahan bisanya itu hubungannya dengan apa? Dengan uang. Persembahan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ya, sesungguhnya bukan masalah uang persembahan itu. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu Saudara, itu adalah salah satu ekspresi dari persembahan yang jauh lebih penting daripada uang. Uang juga penting Bapak Ibu Saudara, ya kan? Tapi persembahan itu bukan uang, maksudnya bukan satu-satunya adalah uang yang disebut dengan persembahan. Nah, itu yang mau kita lihat. Jadi dikatakan di ayatnya yang ke-1, ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, amin, demi kemurahan Allah,
kemurahan hati Allah. Ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, satu-satu dulu, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, minggu lalu saudara kita, ya, saudara Evangelis Susteris Fortunatus sudah menyampaikan baik dari bagian ini, ya, dengan topik sama juga tentang persembahan yang benar, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan mengajak kita untuk melihat bagian yang lain yang lebih dalam lagi, ya, dari firman Tuhan ini mengatakan bahwa pertama-tama tentang alasan mengapa harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yaitu adalah demi kemurahan Allah atau demi kemurahan hati Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin merenungkan kemurahan hati Allah yang saat ini kita terima, kita tidak bisa lepas dari perenungan tentang penolakan bangsa Israel kepada Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Itu sangat erat hubungannya mengapa kita sekarang bisa menerima kemurahan hati Allah, karena mereka menyia-nyiakannya. Apakah itu artinya kita senang mereka menyia-nyiakannya? Tidak. Tapi itulah dalamnya hikmat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bahwa yang tidak disangka-sangka atau yang di luar daripada dugaan kita, yang terbaik dari Tuhan, itulah yang disediakan untuk kita. Amin. Itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa harus kita memikirkan, Bapak Ibu Saudaraku, tentang di sini Paulus mengatakan demi kemurahan hati Allah, Bapak Ibu Saudara, ya, di ayat 1, demi kemurahan hati Allah. Karena apa? Karena supaya kita tahu kenapa kita bisa memperoleh keselamatan hidup yang kekal saat ini. Itu Bapak Ibu Saudara bukan tanpa pengorbanan. Amin. Iya. Dan ada sesuatu yang berbeda kalau kita lihat, kalau orang Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka dijanjikan keselamatan bukan karena sebuah pengorbanan salib. Tidak. Mereka sudah menerima keselamatan, mereka sudah dikeluarkan dari perbudakan di Mesir, bahkan jauh sebelum Yesus mati disalibkan. Ya, karena mereka mempunyai satu pegangan perjanjian, covenant dengan nenek moyang mereka. Itu yang mereka pandang. Saudara tidak bisa melakukan itu. Biar saudara juga memandang bagaimana hebatnya nenek moyang saudara dan saya, itu tidak mengaruh apa-apa tentang bagaimana kita menerima keselamatan. Kecuali kita melihat salib Kristus. Amin. Itu maksudnya di sini, demi kemurahan hati Allah. Kenapa? Karena ada orang yang menyia-nyiakan kemurahan hati Allah itu, Bapak Ibu Saudara, yang seharusnya mereka menghargai itu, tapi ternyata tidak selalu demikian. Supaya tidak mengulangi hal yang sama dengan orang itu, belajar. Karena hidup adalah suatu proses belajar. Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam suka maupun duka kita harus selalu bersedia untuk belajar. Belajar itu tidak mesti harus duduk di kelas, di ruangan kelas, begitu Bapak Ibu Saudara. Dari semua peristiwa kehidupan yang kita jalani, yang itu juga proses belajar. Bisa atau tidak mendapat pelajaran yang berharga dari situ, atau bagaimana, atau menyia-nyiakannya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, ya, Paulus berbicara mulai dari demi kemurahan hati Allah. Amin. Karena di pasal 9, 10, 11 itu Paulus sudah menjelaskan tentang sikap orang Israel yang menyia-nyiakan, ya, kebaikan Tuhan kepada mereka. Dan itu urusan mereka, bukan urusan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, artinya kita tidak bertanggung jawab terhadap hal itu,
Tapi kita sekarang Bapak Ibu Saudara memandang kebaikan Tuhan yang kita terima saat ini ya adalah mempunyai satu dasar yang kuat dan mempunyai tujuan yang jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara, dasar yang kuatnya bagaimana? Sedikit Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan bahwa yang memandang kepada orang Israel melakukan penyembahan, karena judul daripada firman Tuhan yang kita coba pahami saat ini adalah yaitu tentang cara penyembahan yang benar, ya. Nah, melihat kepada orang Israel di zaman perjanjian lama yang dulu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa mereka menyembah Tuhan tidak melalui iman kepada salib. Ya, mereka menyembah Tuhan bukan melalui iman kepada Yesus Kristus yang disalibkan. Sebab mereka masih mempersembahkan apa? Korban-korban darah. Itu buktinya mereka belum melihat iman mereka itu adalah melalui Yesus Kristus yang disalibkan. Buktinya sesudah kita sekarang ini melihat iman kita melalui Yesus Kristus yang disalibkan, kita menghentikan itu kan? Menghentikan kurban-kurban seperti itu. Bapak Ibu Saudara, penyembahan kita sekarang menjadi berbeda. Ya. Nah, karena itu Saudara, di sini semua bisa terjadi kepada kita saat ini adalah karena kemurahan hati Tuhan, karena kebaikan Tuhan semata. Ya. Kalau orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku, mereka akan melakukan penyembahan mereka kepada Tuhan berdasarkan apa? Berdasarkan hukum Taurat. Karena itulah mereka harus memelihara hari Sabat. Iya, itu cara penyembahan mereka. Ya, dan mereka juga harus memenuhi hukum Taurat. Mereka juga harus bersunat secara jasmani dan banyak hal yang harus mereka lakukan, mempersembahkan kurban-kurban darah hewan. Ya, itu adalah cara penyembahan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus katakan di Roma pasal 3 ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah sudah dinyatakan. Amin. Berarti penyembahannya jadi berbeda sekarang, Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang sangat berbeda saat ini, penyembahan kepada Tuhan, dan ini harus dilandasi dengan pengertian yang kuat, Bapak Ibu Saudara, supaya penyembahan kita itu jangan ya tercampur aduk dengan apa yang sudah pernah gagal, ya, yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sebab Tuhan sekarang tidak bekerja melalui cara seperti itu. Ada cara yang baru yang Tuhan lakukan sekarang ini untuk memperkenankan umatnya agar penyembahan daripada umatnya itu bisa diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan, yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itulah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ya kita mau supaya penyembahan kita itu adalah sesuatu hal yang selalu baru di hadapan Tuhan. Amin. Bukan sesuatu yang didaur ulang, ya Bapak Ibu Saudara, yang basi diulang-ulang itu, ya, basa-basi. Tidak. Penyembahan kita harus selalu penyembahan yang berasal dari kehidupan yang baru, yang terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Sehingga penyembahan itu penyembahan yang benar-benar memang di dalam kekudusan Kristus yang kita ekspresikan kepada Tuhan. Oleh karena kita tahu posisi kita di dalam Kristus, bahwa kita ini sudah ditebus dari segala dosa kita, kita sudah diampuni dari segala kesalahan kita. Amin. Jadi kesadaran itu harus dimasukkan ke dalam batin kita. Kesadaran itu harus dimasukkan terus, dan harus terus Bapak Ibu Saudaraku kita perbesar akan kepekaan hati kita untuk menyadari bahwa penyembahan kita kepada Tuhan adalah karena kita selalu memperoleh pengertian yang baru yang merupakan pikiran Kristus. Amin. Ya, saudara. Oleh sebab itulah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa sekali lagi kalau orang Israel itu mereka melakukan penyembahan mereka, ya, tidak bisa mereka mengatakan kami menyembah Tuhan hanya melalui iman tanpa perbuatan. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena ada kewajiban
hukum Taurat yang mengharuskan mereka harus melakukan ritual-ritual penyembahan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, ambil contoh misalnya seperti Daud. Kalau Daud itu menyanyi, bagaimana dia menyanyi, Bapak Ibu Saudara? Ya, menari, ya kan, menari dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau tidak menari bagaimana? Tidak terlihat bahwa itu adalah sebuah ekspresi penyembahan. Nah, terus sekarang ini kalau nggak menari bagaimana? Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah mengatakan menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak selalu karena terlihat girang-girang, happy-happy dan sebagainya, bahwa itulah yang benar atau itu tidak benar. Tidak bisa begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, saat ini pemahaman kita terhadap apa yang disebut dengan manusia baru kita, Bapak Ibu Saudara, disitulah kita mengerti bagaimana mengarahkan penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Bukan berdasarkan kedagingan kita, manusia lama kita, tidak. Ya, ada satu elemen di dalam diri kita ini yang sudah ditaruh oleh Tuhan supaya, ya Bapak Ibu Saudara, kalau bisa dikatakan sebagai channel, ya, atau sebagai yang memancarkan Bapak Ibu Saudara, ya kan? Ya betul, untuk bisa menghubungkan diri kita kepada Tuhan. Tidak bisa dengan pikiran kita sendiri, ya, dan tidak bisa kita buat-buat. Kalau dibuat-buat, Bapak Ibu Saudaraku, itu akan menjadi aneh di hadapan Tuhan, meskipun luar biasa di hadapan manusia. Karena ini bukan yang di bagian luar yang ingin Tuhan uji, tapi dari mana? Dari bagian dalam, yaitu hati kita. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2. Tadi sudah saya katakan bahwa bagaimana kita harus mengartikan kemurahan hati Tuhan. Demi kemurahan hati Allah ini, ya, tidak bisa tidak terhubung dengan sebuah perenungan peristiwa, ya, bagaimana membedakan keadaan kita yang dulu dan yang sekarang. Dan tidak bisa itu dicampur adukan, didaur ulang, Bapak Ibu Saudara. Kita mau hidup di dalam penyembahan yang benar-benar baru dan selalu baru di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di ayatnya yang ke-11 dikatakan dari Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-11 dikatakan di situ apa? Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu. Ini berbicara tentang apa? Tentang waktu yang sudah lalu, time past. Karena kita juga berasal dari masa yang lalu. Tapi bagaimana kita memandang diri kita? Masih di situ atau sudah berpindah? Ya, apa masih tetap di situ atau kita sudah move on? Ya, Bapak Ibu sudah move on, ya. Nah, bagaimana caranya move on? Kita lihat, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, ya, sebagai orang-orang bukan Yahudi. Jelas? Siapa di sini orang Yahudi? Tidak ada. Kita semua adalah orang-orang bukan Yahudi yang disebut dari bangsa-bangsa lain, bukan dari 12 suku Israel. Itu adalah orang bukan Yahudi semuanya. Apa dikatakan Bapak Ibu Saudara? Ingatlah tadi dikatakan bahwa dahulu sebagai orang-orang yang disebut bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat secara lahiriah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita adalah disebut orang yang tidak bersunat, tapi karena Kristus telah membersihkan kita, ya, dari segala dosa, maka itulah yang disebut sunat secara rohani di dalam Kristus. Amin. Ya, karena pengertian sunat itu adalah untuk membersihkan, menyucikan. Kita sudah disucikan oleh darah Kristus Yesus, maka bukan lagi secara jasmani penilaiannya, tapi secara rohani di dalam Kristus, ya. Yaitu oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh apa? Dikerjakan oleh tangan manusia. Kalau penyucian kita di dalam kehidupan kerohanian kita di hadapan Tuhan, bukan kita yang melakukannya, tapi Tuhan Yesus yang melakukannya, menyucikan kita dengan darahnya. Dikatakan di ayat 12 bahwa waktu itu dulu kamu tanpa Kristus, 1, tidak termasuk kewargaan Israel, 2, tidak mendapat bagian dalam
ketentuan covenant, perjanjian. Tidak mendapat bagian itu saudara dan saya. Ya, dulu yang mendapat bagian di situ siapa? Orang Israel. Dan juga dikatakan tanpa Allah dan tanpa pengharapan, ya, dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi sudah tanpa. Ya, itu artinya apa? Miskin papa. Enggak diperhitungkan, enggak diorangin. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, enggak diorangin. Itu kapan? Dulu. Kalau orang Israel dulu diorangin apa tidak? Sangat Bapak Ibu Saudara. Mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan, anak-anak Allah, anak-anak kesayangan, biji mata Tuhan, yang dipisahkan dari semua bangsa di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, dulu. Ya, dan keadaan kita waktu itu adalah keadaan yang terbalik, yang tidak mempunyai minat mengenal Tuhan, ya, hanya mengikuti penguasa-penguasa kerajaan angkasa, ya, dengan pikiran yang sia-sia, kegelapan. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam dosa dan semua pikirannya sia-sia, nggak ada sesuatu apapun, di mana pada saat itu dikatakan bangsa-bangsa lain itu ingin berpikir tentang bagaimana takut akan Tuhan. Nggak ada. Dan saya sudah sampaikan ini di ketika kita melaksanakan ibadah saat teduh kita setiap pagi, Bapak Ibu Saudara, membahas kitab Galatia. Itulah sebabnya makanya di dunia ini begitu banyak bermacam-macam penyembahan berhala yang diturunkan dari nenek moyang suku-suku lain itu. Ya, dari situ Pak. Ya, seperti itu. Kalau bangsa Israel itu dari dulu selalu mereka menyembah kepada, ada tuntunan hukum Taurat mereka untuk menyembah Tuhan yang benar. Nah, bangsa-bangsa lain itu mendirikan berbagai macam berhala, berbagai macam penyembahan dan sebagainya. Makanya dari nenek moyang mereka itulah turun sekarang ini diturunkan. Maka kita lihat begitu banyak, ya, budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara di dunia ini. Ya, nah saudaraku, di situ posisi kita berkeliling pada saat itu. Bangsa-bangsa lain itu tidak ada penuntun, tidak ada, ya Bapak Ibu Saudara, pencerahan, semua gelap semua pikirannya. Ya, nah saudara, tetapi kita lihat di ayatnya yang ke-13. Kabar baiknya adalah ayat 13 dikatakan apa? Tetapi sekarang, ya, di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa dikatakan di situ. Tetapi sekarang, amin. Sekaranglah waktunya. Amin saudaraku. Siapa yang menyia-nyiakan waktu sekarang ini, tidak menerima kasih karunia Allah, maka hukuman yang kekal, kebinasaanlah yang pantas diterimanya di masa yang akan datang. Nah, saudara dan saya, mengapa kita bersyukur? Karena kemurahan hati Allah. Kemurahan hati Allah, kita yang jauh dahulu sekarang sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Kristus, Bapak Ibu Saudara. Penyembahan kita sekarang di situ konteksnya. Amin. Iya, berkat yang mengalir dari berkat penumpahan pencurahan darah Kristus, di mana oleh darah Kristus semua dosa kita telah diampuni dan kita sudah ditebus, disucikan oleh darahnya, dikuduskan, sehingga posisi saudara dan saya saat ini bukan berdasarkan usaha dan perbuatan kita atau kepintaran kita. Posisi kita saat ini di dalam Kristus Yesus, kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup tidak akan berakhir dengan sia-sia lagi. Kita menatap masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Maka mata kita harus dicelitkan terus untuk melihat itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Memandang terus ke arah Kristus yang menjadi sumber pengharapan kita. Amin. Ya, dan untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah bagaimana caranya saudaraku. Sekarang kita melakukan penyembahan itu kepada Tuhan, maka bukan lagi saudaraku di sini patokannya adalah hal-hal yang terlihat secara kasat mata yang menjadi dasar kita untuk memahami penyembahan kita yang benar kepada Tuhan.
Tetapi adalah, saudaraku, sejauh mana saudara dan saya mengerti tentang makna daripada proses kehidupan manusia baru yang saat ini sedang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, itu saudara. Nah, karena itulah maka kembali ke Roma pasalnya yang ke-12 tadi dikatakan, saudara, sangat menarik sekali. Roma pasalnya yang ke-12, Paulus katakan, ya, dengan kesempatan yang ada ini, ya, karena hidup adalah kesempatan dan hidup di dunia ini adalah sementara, maka dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan, kemana tadi? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang hidup. Kenapa tubuh kita disebut sebagai persembahan yang hidup? Karena ini adalah baik daripada Roh Kudus. Amin. Rumah Tuhan tinggal. Maka kita hidup, Bapak Ibu Saudara. Kalau seandainya tidak ada Roh Kudus di sini, ini adalah mati. Meskipun hidup kelihatan kasat mata, tapi Paulus katakan di Efesus pasal 2, kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang belum didiami oleh Roh Kudus, sesungguhnya mereka itu adalah apa? Almarhum yang sedang berkeliaran. Masih jalan-jalan tapi sudah almarhum. Iya, Bapak Ibu Saudara. Bukan saya yang mengatakan itu, tapi memang itulah yang dikatakan oleh firman Allah. Berbeda dengan setiap orang yang sudah percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, dikatakan bahwa sekarang kita bisa mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, bukan yang mati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di perjanjian lama, persembahan domba hewan itu harus dimatikan dulu kan, dibakar sampai habis. Persembahan kita bukan seperti itu lagi, Bapak Ibu Saudara. Itu sudah penyembahan yang lama, itu sudah berlalu. Tadi dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yaitu sekarang saudara dan saya bisa mempersembahkan tubuh kita ini, saudaraku, meskipun mati karena dosa, tapi karena ada Roh Kudus tinggal di dalamnya, menjadi persembahan yang hidup di hadapan Allah. Amin. Yang kudus dan apa? Yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mempunyai persembahan yang jauh lebih bagus, lebih indah, lebih berkenan kepada Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara, karena kita mempunyai tubuh yang didiami oleh Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ini satu yang sangat luar biasa menarik, supaya tadi saya katakan bukan uang selalu orientasi daripada persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Adapun kita memberikan, ya Bapak Ibu Saudaraku, dukungan kita, memberikan persembahan kita berupa uang, materi dan sebagainya, itu datang dari dalam hati kita yang diperbaharui, pikiran kita yang diperbaharui oleh Roh Kudus, di mana kita tahu bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan itu adalah merupakan sesuatu yang harus kita dukung bersama. Amin. Jadi bukan uangnya yang menjadi persembahan, tapi hati kita, ya, diri kita, Bapak Ibu Saudaraku, mulut kita bernyanyi kepada Tuhan dengan pengertian yang benar. Amin. Kita melangkah datang ke gereja, ke dalam pertemuan ibadah, itu didasari dengan pengertian yang benar, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena demi kemurahan hati Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dan untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang kurang bagi kita untuk mengalaskan motivasi kita untuk melayani Tuhan. Itu selalu cukup bagi kita. Amin. Mencukupkan kita. Tidak ada hal alasan yang bisa membuat kita terhalangi untuk beribadah kepada Tuhan kalau kita selalu memikirkan tentang kemurahan hati Tuhan ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya. Jadi itu sangat luar biasa. Itulah penyembahan yang benar kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Di ayatnya yang kedua dikatakan, ayat 2 dikatakan di Roma 12, ya,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi dunia ini punya rupa enggak, Bapak Ibu Saudara? Punya rupa angin pengajaran, ya kan Bapak Ibu Saudara? Ya, rupa-rupa keinginan permainan palsu, ya rupa-rupa hawa nafsu, rupa-rupa bermacam-macam rupa-rupa Bapak Ibu Saudara. Tapi ini bukan balonku ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan. Nah ini itu beda. Ya, saya tidak mau bahas itu. Nah kita mau ini dulu fokus kepada rupa-rupa dunia ini adalah Bapak Ibu Saudara ya keinginan-keinginan yang mencemari ya tubuhnya, dirinya Bapak Ibu Saudaraku, dan dikatakan kamu jangan jadi serupa dengan itu karena bukan itu dirimu, ya kan? Tapi ada lagu juga untuk itu ya, Bapak Ibu Saudara. Kau bukan yang nah itu ya kan. Nah, karena apa? Itu bagi orang percaya yang akhirnya mundur Bapak Ibu Saudaraku ya kan, yang muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita. Jadi mundur aja tanpa berita, nggak ada alasan, muntaber namanya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Sekarang bukan dirinya lagi, diri kita kan sudah menjadi manusia baru, amin. Kita sudah diperbaharui oleh Kristus dan Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita supaya berbuah, buah roh ialah kasih, damai sejahtera dan seterusnya. Allah mau itu terus berbuah Bapak Ibu Saudaraku, menjadi berkat bagi orang lain. Itulah wajah kita, wajah kemuliaan Kristus yang harus kita pancarkan, dan Tuhan mau memberdayakan itu, membuat sinar terangnya itu melalui kehidupan kita. Maka kita harus diperbaharui di dalam pengetahuan yang benar. Maka dikatakan tadi di situ ayat 2 itu, ya jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu. Jadi saudara, penyembahan kita kepada Tuhan adalah penyembahan dengan perubahan, ya pembaharuan akal pikiran kita, ya akal budi kita, ya pengetahuan yang benar itu Bapak Ibu Saudaraku, pengertian-pengertian yang baru itu menanamkan di dalam hati kita, pikiran kita sesuatu yang baru, bahwa demi kemurahan Allah aku melakukan ini, demi kebaikan Tuhan aku melakukan ini, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya kira itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus, ya lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan untuk manusia. Bagaimana memahaminya? Oh iya, berarti di sini aku harus mengalami pola pikir yang diperbaharui terus menerus dengan kebenaran firman Tuhan, kasih karunia yang sangat luar biasa. Jangan dengan pengetahuan yang didaur ulang Bapak Ibu Saudara, didaur ulang ya sudah basi, itu diulang-ulang terus, dan bukan itu pikiran lama. Saudara memerlukan pembaharuan, dan saya setiap hari, amin. Ya, saudaraku, karena itu adalah merupakan faktor yang membuat penyembahan kita semakin kuat kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak boleh jatuh kepada apa yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus di pasal 10 ayat 1-3. Dia katakan, aku berdoa untuk mereka yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kasihan sekali, sia-sia Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan sudah menebus hidup kita, dan hidup kita sangat berharga. Dia mau memberdayakan kita secara maksimal, secara optimal Bapak Ibu Saudara. Dengan kekuatan kita sendiri sampai sejauh mana sih? Bisa, udah bisa, tahu lah. Kalau kekuatan manusia itu sampai di mana coba? Kita Bapak Ibu Saudaraku, Allah mau kita lebih daripada itu, karena kita adalah orang-orang yang telah menang di dalam Kristus, amin. Lebih daripada pemenang. Karena itulah saudaraku, penyembahan kita ini akan membuktikan bahwa dikatakan di situ apa? Sehingga. Kata sehingga ini adalah arah, ya Bapak Ibu Saudara, yang dituju. Hasil yang dituju. Sehingga kamu dapat apa? Membedakan manalah kehendak Allah, amin. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dunia ini terlalu banyak duplikat.
Ya, benar Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak duplikat, ya, KW dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Dan yang asli itu jarang sekali dan itu mahal biasanya. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus, darah yang mahal. Amin. Dan hidup saudara di dalam Kristus adalah asli manusia ciptaan baru. Bukan palsu, bukan KW Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya. Saudara, Bapak Ibu Saudara pernah dengar lagu "Buka dulu topengmu"? Pernah dengar itu enggak? Biar ku lihat. Saudara, dikasih Tuhan Yesus di dunia ini, itulah kalau kita dengar lagu begitu. Oh iya ya. Saudara harus bisa memaknai. Jadi kita bukan asal-asal ikut nyanyi doang, tapi kita nggak ngerti apa hubungannya dengan manusia baru saya, supaya saya bisa menyembah Tuhan lebih sungguh lagi. Amin. Oh iya ya, memang begitulah. Dunia ini suruh buka apa? Buka topeng. Nah, saudara dan saya, topeng kita manusia lama itu sudah dimatikan oleh Tuhan Yesus di mana? Di atas kayu salib bersama dengan penyaliban tubuhnya dan penguburannya. Namun dia bangkit dengan pakaian yang baru. Itulah pakaian kita, hidup yang baru di dalam Kristus. Supaya apa saudaraku? Supaya jangan lagi berpikir, baju saya kan cuma ini aja, malu saya, nggak mau saya ke gereja. Loh, memang kamu pergi ke gereja mau apa? Mau menampilkan baju aja, ya kan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bisa ada orang yang seperti itu. Ya kan, alasannya apa? Saya kan belum bisa beli baju baru. Kemarin itu udah dilihat sih itu tuh baju saya. Ya kan, saya mau kalau pergi lagi harus baju yang baru. Jangan, Bapak harus ini, harus selalu bikin baju baru, bikin jahitin jasnya. Jangan itu terus dilihat oleh jemaat kalau khotbah. Kalau saya mikirnya apa? Tidak apa-apa. saya berpikir apa? Jemaat ingin melihat kebenaran firman, bukan melihat cucu dia di pendeta itu kayaknya dari sini itu terus dari sini. Apa sih, ngapain sih kamu datang ke gereja? Membuat kamu jadi susah, ribet banget sih dulu. Ya kan Bapak Saudara? Ya. Karena Tuhan melihat hati kita. Karena Roh Kudus dimeteraikan di hati kita, amin. Kasihnya ada di hati kita, saudaraku. Dan itu yang memampukan kita untuk bisa mengekspresikan kasihnya kepada orang lain. Dan sekali lagi saudaraku, penyembahan yang benar kepada Tuhan adalah apabila pikiran dan hati saudara selalu diperbaharui oleh firman-Nya untuk membedakan. Sebenarnya bukan untuk membedakan, to prove itu apa? Membuktikan bahwa iman saudara bukan palsu. Amin. Asli saya bergantung pada Tuhan, bukan pada manusia. Amin. Ya. Dan itu membuat kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk melatih kita menjadi rendah hati, tidak bergantung pada akal pikiran kita sendiri. Karena kita sudah banyak gagal kalau mengandalkan akal pikiran kita sendiri. Nah, kita terus belajar Bapak Ibu Saudara. Dunia tidak mau belajar tuh, ya kan? Dia terus saja diulang-ulang, ya kan? Hari ini tawuran, bulan depan tawuran, masuk penjara, keluar lagi, tawuran lagi, mencuri lagi, membunuh lagi. Ya, itu terus. Karena kegelapan. Sedangkan saudara mempunyai kesempatan untuk membenahi hidup. Karena garis timeline hidup kita Bapak Ibu Saudara, sekali saja dari sini. Lewat itu nggak bisa diulang lagi. Nggak bisa dulu. Dan Bapak Ibu Saudara, saya sendiri juga kalau saya berpikir ya tentang kehidupan saya, oh iya Tuhan, berikanlah saya hikmat bijaksana supaya saya selalu bisa membedakan kehendak Allah dalam hidup saya dan apa itu yang baik, amin, menurut Tuhan, meskipun menurut manusia tidak, ya terserah. Menurut Tuhan yang pertama, yang paling utama itu dulu. Jadi aman, nyaman di tangan Tuhan. Dan yang berkenan kepada Allah, yaitu apa? Yang sempurna. Amin.
Saudara, itu yang sangat luar biasa. Jadi karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari penyembahan kita adalah penyembahan yang diarahkan oleh Tuhan terus mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Amin. Sangat berharga itu Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa dianggap itu sia-sia, dianggap sepele. Itulah sebabnya saudara dan saya terus semangat. Ada kejatuhan, ada kegagalan, bangkit lagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Bangkit lagi. Jangan biarkan dunia ini, ya Bapak Ibu Saudara, ya pertandingan tinju seperti Paulus katakan. Kalau kita pernah jatuh, ya kita harus yakin saya harus bangkit lagi. Saya tidak mau ada di kelemahan itu terus. Amin. Nah, saya tahu ada Tuhan saya yang mencukupkan apa yang saya perlukan untuk saya menjadi pribadi yang kuat di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau membukakan cara bagaimana kami rahasia untuk bisa menyembah-Mu ya Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran, di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami bisa bertumbuh dalam pengenalan akan kemurahan hati Tuhan. Dan kami percaya kemurahan hati Tuhan akan terus bertambah-tambah di dalam kehidupan kami selanjutnya, dalam pelayanan kami selanjutnya ya Bapa. Kami percaya kebaikan Tuhan akan terus mengalir dan melatih diri kami menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Di dalam menghadapi berbagai situasi yang sulit pun dalam kehidupan di dunia ini, kami tahu ada Roh Kudus yang menopang dan yang menolong kami semua. Firman-Mu adalah kebenaran yang menjadi makanan rohani yang menyehatkan tubuh kami, pikiran dan hati kami semuanya. Di dalam kesatuan tubuh Kristus ada mekanisme yang baru bagaimana kami dapat membedakan kehendak Allah, membuktikan kemurahan hati Tuhan yang sempurna itu dengan membagikan setiap kebenaran-Mu kepada semua orang. Diperbaharui hati dan pikiran kami setiap hari dengan pengertian-pengertian yang baru dari firman-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Diberkatilah semua yang telah mendengarkan, menyimak dengan baik kebenaran firman-Mu di hari ini. Terima kasih.